lamun milih tekangan nisi dengan, lamun milih luwek batur, luwek sahabat, luwek dengan deman, maka ikutilah akhlaknya air putih. Kun kama in adin, hiduplah anda seperti air putih. Hiduplah di atas dunia dengan hidup yang jamak-jamak, biasa-biasa saja, akan tetapi anda bisa bergaul dengan semua orang dan anda bisa memberikan manfaat kepada semua orang, daripada gagahmu doang, engesmu doang, lagu luwek kancem daripada bersapaan. Atau sesuatu yang tidak bersih, kalau dia kelihatan namanya hissiyah, kalau dia tidak kelihatan namanya maknawiyah. Ya, kelihatan dari apa? Kelihatan min batun matanikum. Kalau bisa dilihat oleh mata, berarti itu adalah kotoran yang sifatnya hissiyah. Ya, hissiyah. Wal ma'nawiyati, dan maknawiyah. Mana contohnya yang kotoran-kotoran yang maknawiyah? Kat-taharati anil amradil qalbiyah, seperti mensucikan diri dari penyakit-penyakit hati. Ya, mensucikan diri dari penyakit-penyakit hati, itulah yang dinamakan dengan mensucikan diri dari kotoran-kotoran yang sifatnya maknawiyah. Mana penyakit hati? Mohon maaf, ya bingung kena ini. Serius, saya harus tega kepada anda yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Sasak kena angka. Saya harus tega, mohon maaf. Daka amja ompet lagu bareh demi mohole ampu mompet tumben pematairin den milih kadu bahasa Indonesia meleng ke. Yo kenapa? Hadza yadullu ala sasakihi. Ini menunjukkan atas saya itu adalah benar-benar sasakina. Maaf. Ya ampun, lamuk kadu bahasa Indonesia ya agak kelego otak masuk bahasa Praja. Izinkan ya, sandek paham kedoa-doa am. No. Kotoran-kotoran yang nyata, seperti kotoran yang diakibatkan oleh kencing atau BAB dan sebagainya, kotoran sapi, binatang, burung, itu namanya kotoran yang sifatnya hissiyah. Tapi kotoran yang maknawiyah, kotoran maknawiyah itu adalah kotoran-kotoran yang al-amradil qalbiyah, yaitu kotoran-kotoran yang diakibatkan oleh penyakit hati. Apa contohnya daripada kotoran maknawiyah? Kal-ujbi, seperti ujub. Tahu artinya ujub? Orang-orang yang suka membangga-banggakan diri dan merendahkan orang lain. Ujub paranenu. Ujub ini adalah penyakit hati. Apa bedanya antara penyakit hati dengan penyakit yang di luar hati? Lamun penyakit sak monyan-monyan seni, mohon maaf, mudah sekali cara mensucikannya. Akan tetapi yang sulit itu adalah penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh hati. Benar apa tidak? Benar. Lamun hak tai penek menjak becat karing tak sebroken doang. Tetuna pende. Menek nani. Meninta na menek nani. Kira-kira kenyakan hasogol penek seno becatan te besok apa ndek? Modo kan te suciang apa ndek? Karing masa bro kan kadua doang kan suci nan. Lagu sak solid ini yaitu mensucikan diri dari penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh penyakit hati. Maka mohon maaf, sekarang saya sampaikan terus kita pulang. Apa itu? Sekarang kon Ramadan. Ramadan ini kata ulama diibaratkan seperti katabibil mukhassasah. Ramadan ini diibaratkan oleh ulama menjadi dokter spesialis bagi kita. Ramadan ini, satu di antara fungsi daripada Ramadan itu, dia sedang menjadi dokter spesialis bagi Anda yang berada di Ramadan. Buktinya mana? Kalau ada di antara kalian atau kita
yang tidak bisa sehat dari penyakit hati padahal kita sedang berada di Ramadan, maka yakinlah bahwa ada apa dengan hatimu. Meni bahasa sasa kan. Ramadan diibaratkan oleh ulama, dia sedang menjadi dokter spesialis bagi orang-orang yang berada di Ramadan itu. Dokter spesialis untuk penyakit apa? Penyakit apa? Penyakit heart, penyakit hati. Seperti apa? Lekak, berogung, ajak. Yang kedua, sombong. Yang ketiga, pemarah. Yang keempat, ujub, suka membangga-banggakan diri. Yang kelima, dari penyakit hasad. Maka kalau ada orang yang bertemu dengan Ramadan, dia tidak bisa menghentikan dirinya dari sifat pembohong, dari sifat pendeki, dari sifat pengumpat, padahal Anda sedang berada di Ramadan, berarti yakinlah bahwa penyakit Anda sudah parah. Lamun nara elek Ramadan tahu om lagu masih girang lekak, masih girang begelut, masih girang berogung, masih girang ngajak, masih girang dengki, masih girang hasad, masih girang sombong, padahal kenyekem puasa mu bedai tem kanci Ramadan. Mohon maaf, lamun de ini sehat padahal bedai tem kanci Ramadan, maka yakinlah bahwa penyakit Anda itu sudah kronis. Yo serius. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena ulama mengatakan bahwa Ramadan ini sedang menjadi dokter spesialis bagi kita. Maka lamu mande ini pada sehat, masih mendoang girang pada yur-yur batur, masih mendoang girang pada ngompet-ngompet, ngoi nagama. Padahal kenyekem puasa, mohon maaf, berarti penyakit Anda sedang dialami oleh penyakit kronis yang sangat parah. Kalau sudah Ramadan yang tidak bisa dijadikan sebagai obat, lalu apa yang akan menjadi obat yang paling hebat? Sementara Ramadan diibaratkan oleh ulama sedang menjadi dokter spesialis bagi kita. Ngerti ya, Mam? Awas. Saya-sayin yang sida jadi santri, yang guru atau saya-sayin pokok lamun bedain kunci Ramadan masih pada girang hak iur-iur batur, hak lengek-lengek, ngegibah dan sebagainya. Padahal kenya kemara elek Ramadan mu masih pada genem girang ngegibah, masih Anda suka ngompat, masih memiliki sifat dengki, pencemburu dan sebagainya, padahal Anda sedang berada di Ramadan. Mohon maaf, maka perlu Anda mengkhawatirkan dirimu sendiri karena Anda tidak bisa sehat padahal Anda sudah didatangkan dokter spesialis yang bernama Ramadan. Hati-hati. Kalau kotoran yang nyata itu sangat mudah untuk mensucikannya, akan tetapi tidak semudah mensucikan kotoran-kotoran yang tidak nyata yang diakibatkan oleh amradil qalbiyah, yaitu penyakit-penyakit hati. Mohon maaf, praktikkan mulai dari sekarang. Nanti setelah saya keluar dan pulang, jangan sekali-kali Anda ngegibahin saya. Ingat bahwa Anda sedang puasa dan Anda sedang berobat di Ramadan. Mudendek sabareh demi kulit mulain-lain pada one mayor ke. Lah pemateri saya piran sampai nani jenuh putih-putih ndi huni nan. Mutumben pemateri nani petang berangwai naga. Awas. Ustazah ni kanggo yur-yur batur.
bareh demi kulit hai jaran pemetari haberang anu ni awas lamun side sombong kadu putih aku masih sombong gara-gara berang. No. Mana contoh yang dinamakan dengan amradil qalbiyah kal ujbi, seperti ujub. Tahu artinya ujub? Ujub ini adalah penyakit hati. Ujub itu adalah orang-orang yang membanggakan dirinya, apalagi dengan pekerjaan-pekerjaan baik. Ada pekerjaan baik yang dia kerjakan, lalu itu yang dia pakai untuk membangga-banggakan dirinya, sementara orang lain dia rendahkan. Mohon maaf, berembe-rembe kepacung pada ngaji sekolah, berembe-rembe kepacung pada ibadah sembayang, kah baik pada sombong-sombong gara-gara ibadah amti. Mudah memang kita dengan dek sembayang duha, musida sagirang sembayang duha. Coba kita ruan dengan aneh ni. Din tahu ya mar aku rajin-rajin sembayang duha. Gama. Apa yang jari? Oh mohon maaf. Tentu dengan senundin sembahyang duha lagu sida sombong misi kandem sembahyang duha sombongan, maka apa kata ulama tasawuf? Allah lebih mencintai orang yang bermaksiat dan dengan maksiatnya itu yang menyebabkan dia bertaubat daripada orang yang rajin ibadah itu yang dipakai untuk merendahkan orang lain. Masih disenangi oleh Allah, awas ndak boleh tidur biar ndak salah paham. Masih disenangi dan dicintai oleh Allah orang-orang yang bermaksiat dan dengan maksiat itu dia bertaubat kepada Allah, daripada orang-orang yang rajin ibadah dengan ibadahnya itu dia suka merendahkan orang lain. Ngerti mungkin nih? Maka engkau girang pada tidur batur deh, gara-gara sahabat tem seno gawe maksiat mu terus dengan bangganya anda mengatakan coba lihat itu siapa itu yang itu siapa itu adalah calon-calon penghuni api neraka katanya. Saya bara amtan batur seno penghuni api neraka arak malaikat wah WA ma pendek, atau anda berteman di Facebook dengan malaikat sehingga anda dengan mudahnya mengatakan anda adalah ahli neraka, itu adalah ahli neraka. Saya bara yang berhak menentukannya itu adalah Allah. Oke, orang sekarang bermaksiat tapi kita tidak tahu pada suatu waktu nanti orang yang bermaksiat itu mungkin dibukakan pintu taubat oleh Allah. Maka jangan sok-sokan anda. Terus yang kedua dari contoh penyakit hati itu wal kibri, sombong. Contoh kedua dari penyakit hati apa? Sombong. Mohon maaf, sombong ini ada dua cirinya orang sombong. Ini besar, panjang sekali pembahasannya penyakit hati ini, atau kotoran-kotoran yang tidak nyata. Kalau kotoran yang nyata sudah selesai, karimat demakang naik sebrok duduk. Lagu lamun penyakit hati, mohon maaf, terutama yang nomor dua dari penyakit hati itu sombong. Mana ciri-ciri orang sombong? Sangat mudah kita mengetahui orang itu sombong apabila ada dua sifat yang ada pada diri seseorang, maka dipastikan dia adalah orang sombong. Yang pertama, ciri-ciri orang sombong itu adalah batrul haqqi wa ghamtun nas. Yang pertama, ciri-ciri orang sombong itu dia tidak mau menerima kebenaran, dan yang kedua wa ghamtun nas, suka merendahkan orang lain. Kalau ada yang dua ini pada dirimu, maka sombong. Arab pira ciri tanda dengan sombong? Dua. Yang pertama, tidak mau menerima kebenaran. Yang kedua, dia suka merendahkan orang lain. Anda dikasih tahu oleh para asatis dan ustazatmu, ini tidak boleh, ini tidak benar, ini haram, akan tetapi Anda ngeyel, maka sombong Anda.
Kita dikasih tahu, mohon maaf wahai saudara, kalau bisa jangan kerjakan ini karena menurut agama, menurut syariat ini tidak boleh. Nanti kita disiksa oleh Allah. Apa katamu? Masalah siksa urusan belakang, men. Weh, agama. Mohon maaf, jangan remehkan siksaan di akhirat itu. Kalau Anda masih menangis gara-gara kena dengan api di dunia, berarti Anda cemen. Maaf, jangan coba-coba Anda meremehkan siksa akhirat. Kalau Anda masih nangis ketika digigit sama geti, tahu geti? Lamun masih nangis gara-gara tekako isi geti. Lamun geti doang tahu nangis, mohon maaf, jangan Anda coba-coba menantang azab akhirat. Benar apa tidak? Lamun masih tekako isi geti, tengeru, teres, mu ampun pada nangis, memilih mak tantang-tantang azab akhirat, wain agama, olasem. maaf, no. Wal kibri, sombong. Maka mohon maaf wahai saudara-saudari saya, sombong itu bisa nampak pada seseorang apabila dia diperingati dengan hal yang baik tapi dia tidak mau menerimanya, atau dia suka merendahkan orang lain, hanya dia yang paling oke. Anda juara 1 oke, juara 2 oke, juara 3 oke, tapi nanti kita lihat bagaimana Anda itu bisa berkiprah di masyarakat. Dah menjadi ranking sekek, mula gundem pada kena akhlak, insya Allah deduru jari emang. Ini serius ini. Allah karim. Yang pun di ini macam-macam unik ngerawas nan ini kembe, karena yang saya lihat itu adalah fakta akhir zaman. Saya lihat ada ciri tanda akhir zaman di Abror ini. Coba ayo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Wa mamanya 11. Sementara waninanya winagama muande miak pada bersuta-sutana ni mupir yang mau ni. Ya Allah, no. Ya, sombong. Contoh penyakit hati yang kedua adalah sombong. Mohon maaf, jangan sampai ada setetes pun sifat sombong yang ada pada diri kita. Kenapa? Karena kata gurunya Imam Malik yaitu Sufyan As-Sauri, wa kullu maksiatin nasyiatin an syahwatin, setiap maksiat yang Anda kerjakan yang bersumber daripada nafsu, maka masih ada harapan untuk bisa diampuni oleh Allah. Akan tetapi wa kullu maksiatin nasyiatin an kibrin, setiap maksiat yang Anda kerjakan dan sumbernya adalah sombong, maka fa innaha, sesungguhnya kalau ada orang yang memiliki sifat sombong, sedikit sekali harapan untuk bisa diampuni oleh Allah. Buktinya siapa? Iblis. Iblis itu kekal di neraka atau suatu saat masuk ke dalam surga? Apakah dia bisa diampuni oleh Allah apa enggak? Apa dosa yang dia kerjakan? Sombong. Maka ini sebagai pembelajaran bagi kita bahwa sifat sombong itu adalah satu sifat yang sangat jelek yang dimiliki oleh iblis, yang sedikit sekali harapan untuk bisa diampuni oleh Allah, karena orang sombong itu sulit sembuhnya. Orang sombong itu sulit sembuhnya. Dengan lamun wah biasa sombong, syakatan, syalah. Ya coba endang-endangan aja. Lamun narak dengan sombong nani, ye sekat salah dengan sombong. Tentu napa ndek? Banim kembe. Banik haram, ye sekat salah dengan sombong anu. Benar apa tidak? Lamun wah bedui sifat sombong manusia seno, sulit dia untuk sembuh. Maka nyocok guru dari Imam Malik mengatakan, setiap maksiat yang bersumber dari sebuah kesombongan, maka sedikit sekali harapan untuk bisa sembuh. Sehingga
ada kisah loh ini. Ada kisah. Ada seorang ulama, orang hebat lah. Namanya Abdullah bin Mubarak kalau tidak salah saya, di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtar. Dia sedang duduk-duduk di kursi, tiba-tiba lewat Al-Muhallab. Muhallab itu artinya anak pejabat. Anak pejabat liwat tilik julun Abdullah bin Mubarak kalau tidak salah saya. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Lau kunta, kalau anda berakhlak yang baik, lakana hasanan, kata beliau. Kalau anda bagus akhlakmu, niscaya itulah yang lebih baik. Itu kata ulama tadi itu, orang berilmu. Tapi anak pejabat itu apa katanya? Apakah anda tidak tahu siapa gue? Nah, itu katanya. Kenyeken satu prengat kena. Ande niat solah entah namero pelek bawun dunia, maka keluik dengan niat demen nam. Yunin tanah sehat. Lagu gara-gara tanah sehat kena. Gara-gara tanah sehat kena meno. Kalau anda berlaku baik, niscaya banyak orang yang senang kepadamu. Itu kan nasihat yang baik atau tidak baik? Tapi anak pejabat itu ketika dinasehati yang baik, dia langsung berbalik. Misal, itu yang lain. Muti tahu ulama nu. Ande niat solah akhlak kamaja. Kalau dengan niat demen nembadek isin. Mun langsung berbalik. Ondem tahun sayaku, nah kayak gitu. Terperingat sak solah, langsung beruni kena. Ondem tahun sayaku, nah. Ngerti emang? Ketika dinasehati yang baik, lalu dia mengatakan, ondem tahun sayaku, nah kayak gitu. Itu kata anak pejabat itu. Lalu sang ahli ilmu itu apa katanya? Ana a'rifuka ma'rifatan jayyidata. Saya kenal anda, sangat saya kenal. Luar dalammu pun saya kenal, kata ulama itu. Loh, di dalam tahu anak saya kuning. Mempara anak tersebut, sidekan anak pejabat. Ternyata ulama itu tidak mengatakan seperti itu. Tapi apa kata ulama? Saya mengenalmu luar dalam, bahkan sampai dalam yang ada pada dirimu pun saya kenal, kata ulama itu. Oh, bagus. Berarti tahu anak aku kan? Iya, saya kenal anda luar dalam, kata ulama. Bintam kenal coba aneh. Ana a'rifuka ma'rifatan jayyidatan. Saya mengenalmu sangat. Bukti saya mengenalmu, anda adalah manusia yang diciptakan dari mani. Yang kedua, hidupmu di atas dunia setelah matimu akan menjadi bangkai. Selama anda hidup di atas dunia, anda selalu membawa kotoran. Itulah anda. Maka saya mengenal anda luar dalam, katanya. Coba, tidak paham kan? Kata ulama ahli ilmu tadi, ketika anak pejabat itu mengatakan, apakah kamu kenal saya? B. Mau kenal kapan dek? Hah? Mau kenal kapan dek? Apa yang kenal? Mau kenal kapan dek? Dan saya kenal kalian semua, serius. Sampai ustazahnya dari A sampai Z saya tahu. Anda sebagai muallimat yang hadir, saya tahu kalian semua. Siapakah anda? Anda adalah orang-orang yang diciptakan oleh Allah dari mani. Anda adalah orang-orang yang akan mati, akan menjadi bangkai. Anda adalah orang-orang yang selama hidupmu di atas dunia, kemanapun anda pergi selalu membawa kotoran. Itulah anda. Makanya saya kenal anda. Pikir. Tentu apa ndek?
Anda kenal saya? Kenal. Siapa? Anda adalah manusia yang diciptakan dari mani. Matimu nanti akan busuk menjadi bangkai. Hidupmu di atas dunia, kemana-mana Anda pergi, Anda selalu membawa kotoran. Itulah Anda. Akhirnya anak pejabat tadi langsung melekuk. Coba kalau Anda pikir-pikir, wahai muslimat-muslimat solehah, mempikir-pikir, apa ilim tepi nak? Mani kan? Mak. Dalam hitungan 1 sampai 3 tatap mata saya. Coba. Kita kan dari mani, benar apa tidak? Awaluka, awal penciptaanmu berasal dari mani yang menjijikkan, benar? Mani itu menjijikkan kan? Terus yang kedua, wa akhiruka jipatun qadiratun, akhir hidupmu nanti akan menjadi bangkai yang busuk. Wa anta ma bainaha, Anda dari hidupmu sampai matimu, ketika Anda hidup, mohon maaf, kemana-mana Anda selalu membawa kotoran. Sekalipun Anda sedang duduk di tempat yang sangat mulia ini, di abror ini, tapi apa yang Anda bawa? Apa isi itu dalam? Tetun angkat lamun tahun diri melek mani, lamun mate yang bais mumbembe jak lai mirup daka-daka jak solah mum pada gawe ndim tahun dek jauh pada kotoran, engkah pada sombong berembe-rembe ke solah pakaian ayi dong pada jauh. Yuk, benar apa tidak? Mu aneh kan kekengas-engas rua meni. Lagu daka-daka jak engas, mohon maaf, apa menggandong? Tetun ustazah. Oh ustazah, tetun apa ndek? Pelinggi mendakan jak solah-solah ruam ti lek muri, lagu apa harap elek dalam tianam? Ya tetun apa ndek? Sehingga sebagian ulama mengatakan manusia itu diibaratkan seperti WC lampak. Mbembe lain dem tahun dek. Maka kita harus bisa menghindarkan diri kita sekemampuan kita untuk menghindari yang dinamakan dengan penyakit-penyakit hati. Yang pertama adalah ujub, yang kedua adalah sombong, wal hasadi, dan yang ketiga adalah dengki. Hasad, dengki. Coba, apa yang harus Anda dengkikan? Coba kita pikir, ayo. Likulli syai'in maziyah, segala yang diciptakan oleh Allah ada saja kelebihannya dan ada saja kekurangannya. Sekalipun Anda ranking 1, ranking 2, ranking 3 dan sebagainya, tapi jangan Anda remehkan orang-orang yang tidak mendapatkan ranking. Kenapa? Karena itu adalah merupakan satu anugerah dari Allah. Jangan sekali-kali Anda memiliki sifat hasad dan dengki kepada teman-temanmu. Saya contohkan seperti ini. Saya tidak cemburu kepada Anda dan saya tidak memiliki rasa dengki kepada Anda. Kenapa? Karena apa yang Anda miliki sekarang otomatis ada yang Anda tidak miliki. Yang tidak Anda miliki itu ada pada saya. Maka kenapa saya harus dengki? Contoh, nani sidekan enga seruam ti. Mu solah HP imam. Mu tegal-tegal anda kan jak kenyeket muzakarah. Meni padahal kan sombong amti. Ya kembek ke kena sombong. Mohon maaf, dia kan dek beliang ngedim. Hai beliang, ina amaam. Lamun aku beliang ngedi ke. Lagu ndek sombong. Mana? Setuju apa ndek?
Aku doang sak kepeng kemesak kadung, alhamdulillah aman. Muside pulsa doang masih nginding ili ina mendaka menuai negama. Sifat hasad, sifat dengki itu mohon maaf wahai santriwan santriwati, itu adalah sifat yang sangat berbahaya. Bukti bahayanya apa? Rasulullah berkata, al hasadu yakulul hasanat kama ta'kulun narul hatabah. Sifat hasad itu saking bahayanya, dia bisa memakan semua amalan-amalan yang pernah Anda kerjakan, diibaratkan seperti kayu yang bisa dilalap oleh api. Coba berembi-rembi tamak rajin takbir, berembi-rembi tamak rajin ruku, rajin sujud, rajin sembahyang, rajin berdoa, lagu lamun berdoa sifat hasad, sifat dengki, maka kebaikan-kebaikanmu akan dihapus oleh Allah sebagaimana kayu yang bisa menghabiskan api yang bisa menghabiskan kayu. Maka mohon maaf engkah pada dengki-dengki ini kadang-kadang dengan mohon maaf din bau kita batur belian ruan sekedik melalun boyan seher. Ya Allah, engkah pada dengki-dengki juk dengan sifat dengki senun dia narak kenen lama mak pada dengki-dengki juk batur maaf berembi-rembi kerajaan tahajud, berembi-rembi kerajaan sekolah, berembi-rembi kerajaan berduha, berembi-rembi kehusyuk berduha, lagulah membedui sifat dengki ele awak. Mohon maaf, semua kebaikan-kebaikan itu akan dihapus oleh Allah gara-gara kedengkian yang Anda miliki. Maka orang yang dengki itu kemana-mana dia pergi dia tidak sehat. Tapi kalau Anda hilangkan sifat dengki di dalam hatimu, kemana-mana Anda pergi Anda sehat. Coba aku wah dengki le sida pun dek arak takat dengki le sida dah kan jesolah kacamata mam dek ku gemas dengki-dengki iya kembe. Oke, kalau saya mungkin memiliki sifat dengki karena Anda memakai kacamata, bukan itu yang saya dengkikan, mohon maaf, maaf beribu maaf. Ngapain saya harus memiliki sifat dengki kepada Anda? Kenapa? Sekalipun Anda memiliki sesuatu, akan tetapi ada yang Anda tidak miliki, dan yang tidak Anda miliki itu ada sama saya. Contoh, Anda memiliki wajah yang berparas luar biasa, Anda memiliki kecerdasan, saya tidak cemburu. Itu yang Anda miliki, tapi ada yang Anda tidak miliki. Apa? Anak. Benar kan? Iya. Sekarang tidak ada pertanyaan. Saya mau cepat pulang karena ada acara. Yes. Coba perhatikan, biar Anda tidak memiliki rasa dengki kepada orang. Mohon maaf. Ada ulama tasawuf mengatakan, la tahsud ahadan ala khairin a'tahu Allahu iya, fa innaka la tadri madza akhadallahu minhu. Jangan Anda iri-iri terhadap pemberian Allah kepada orang lain. Kenapa? Sekalipun Allah memberikan nikmat kepada orang lain, akan tetapi ada nikmatnya yang tidak ada. Sementara nikmat yang tidak ada pada dia itu ada sama Anda. Maka kalau Anda memiliki sifat seperti ini, Anda tidak akan dengki. Ngerti sih? Meninta ka contoh hamnan. Side. Woi nagama. Sugih. Kaya. Minta balik emang. Oh narmada. Menu kegagah. Piri si mau pak kuah kaju maju memang. Hayara nam. Al-Farisi. Manusia sak teparan naral Parisi seni sesao telein mu terkenal sugih balen solah mobilan loe mampu unjuk luar negeri bilang bulan, sementara aku sajari tetanggan woi nagama jangankan mobil balik doang cengi jelek.
Terus mobil saya tidak punya dan saya bertetangga dengan dia. Apakah saya harus dengki kepada dia? Enggak. Kenapa? Karena ada di pikiran saya, oke, sekalipun Anda kaya, mobilmu banyak, rumahmu banyak, akan tetapi ada yang Anda tidak miliki. Yang Anda tidak miliki itu ada sama saya. Apa itu? Anak. Ya, kan luwek nah ni kan luwek dengan mampu unjuk luar negeri lagu din berdua anak kau 30 tahun dan menari. Lagu aku dakak jandek jok luar negeri, alhamdulillah 5 anak kaling seberat 6. Serius ini. Dakak lagu aku kan 5 anak karing seberat yan, doakan mudah-mudahan 8. Ya serius, amin ya Rabb. No, mana juga daripada contoh-contoh amrodil qalbiyah warriyai dan riya. Apa? Riya. Ini adalah definisi daripada at-toharoh secara bahasa. Sedangkan kalau toharoh secara istilah, rab'u hadasin au izalatu najisin, mengangkat hadas atau menghilangkan najis, itulah yang dinamakan dengan toharoh secara istilah. Mengangkat najis atau menghilangkan hadas, itulah yang dinamakan dengan toharoh menurut istilah. Terakhir ande nak ilik piran je insyaallah luik wah mau udah lagu insyaallah Ramadan tahun muri memerup wasailut toharati ay al asya'ul lati yutatahharu biha arba'atun, sesuatu yang bisa dipakai untuk bersuci itu ada 4. Ada berapa? Sakbaum kadu nyuciang seno ara 4. Yang pertama al-ma'u, air. Air. Kapan bisa digunakan air itu untuk bersuci? Idza kana tahuran mutlaqa, apabila airnya itu suci dan bisa menyucikan. No. Yang penting intinya, sak baut kadu bersuci seno sak pertama apa? Air. Yang kedua at-turabu. Turab, mana turab? Batu. Debu atau tanah yang ada debunya. Itu biasa dipakai untuk orang-orang yang tidak bisa berwudu dengan menggunakan air, atau ada air dia tidak bisa memakainya, atau ada orang yang memakai debu gara-gara tidak ada air sama sekali. Itulah yang dinamakan dengan tayamum. Permintaan dengan tayamum marak nu sak sebelah. Tayamum. Nu tahun. Tayamum. Ya kenget doang rua. Lekan nembe dah pijot. Saya orang pijot loh, orang rarangan saya. Mbe tak balik tu le pijot. Andek tahu no. Yang pertama yang bisa dipakai bersuci itu adalah air. Maka mohon maaf, jangan Anda suka menghambur-hamburkan air. Memang kita berada di daerah air, kenyekan pada arah air nani. Tapi pikirkanlah bagaimana nasib saudara-saudara kita yang lagi kekurangan dengan air. Pernahkah Anda bersyukur ketika minum dengan air? Pernahkah Anda bersyukur ketika Anda mampu berwuduk dengan menggunakan air? Pernahkah Anda bersyukur ketika Anda bisa mandi dengan menggunakan air? Lalu bagaimana dengan saudara-saudara kita yang kekurangan air? Maka sekalipun namanya air, mohon maaf, ini sebagai ibrah di dalam hidup kita.
Kalau Anda mau mendapatkan kehebatan di dunia dan disenangi oleh orang, maka hiduplah seperti hidupnya air putih. Nah, selesai. Tahu ibaratnya seperti ini. Lamun milih tekangan nisi dengan, lamun milih luwek batur, luwek sahabat, luwek dengan demen, maka ikutilah akhlaknya air putih. Coba cek. Kun kama in adin, hiduplah Anda seperti air putih. Sekalipun dia putih biasa, akan tetapi dibutuhkan oleh orang banyak, bisa memberikan manfaat kepada orang banyak, padahal airnya adalah biasa-biasa saja. Benar apa tidak? Ya coba, air putih itu kan biasa dia, yang kenan enges endek, yang kenan gagah endek, yang kenan wow endek, mewah endek, tapi biasa-biasa air putih itu. Tapi sekalipun biasa air putih itu, akan tetapi dia mampu menebarkan kebaikan dan bermanfaat bagi orang banyak, padahal hidupnya biasa-biasa. Benar apa tidak? Coba, sekalipun dia biasa yang dinamakan dengan air putih, dia tidak mewah, dia tidak ganteng, dia tidak cantik, akan tetapi semua membutuhkan air putih. Tentu apa ndek? Sida lamun sakit teli panas, apa sih mengenam? Air putih. Lamun kumat maham, apa sih mengenam? Bedoem sampi toilet balik melen ngenam, apa sih mapenam? Coba bayangkan. Dia oke, pembawaannya biasa-biasa saja, akan tetapi dia bisa memberikan manfaat kepada semua kalangan. Beda halnya dengan orang yang mengandalkan kegagahan, kecantikan, kehebatan, kemewahannya, akan tetapi dia tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Contoh, es campur. Mewah enggak? Gagah enggak? Enges enggak? Karing sekali miak ngeraos dia ni majak jaga yak berdua nani apa yak uni hati-hati, aminkan ya, ndik man jak sugul ini. Makanya kalau Anda tidak mampu menatap saya, jangan main-main. Hiduplah jamak-jamak, hiduplah di atas dunia dengan hidup yang jamak-jamak, biasa-biasa saja, akan tetapi Anda bisa bergaul dengan semua orang dan Anda bisa memberikan manfaat kepada semua orang, daripada gagahmu doang, engesmu doang, lagu luik kancem daripada bersapaan. Dakam jak gagah enges, lagu sekedik dengan ucapan salam, demim tegita doang keluik dengan nepet lawangan. Woi nagama, mobilan solah, pakaianan solah, selanan solah, hepatun solah, lagu demim tegita isi dengan arwah nepet lawangan adin sendiri mentelah tiba nyala bareh hunian. Ya Allah, maka hiduplah seperti air putih yang jamak-jamak, biasa-biasa, akan tetapi dia bisa memberikan manfaat kepada orang banyak, daripada Anda mewahmu saja, akan tetapi Anda tidak bisa menebar manfaat kepada orang lain. Buktikan ayo, air putih semua membutuhkannya. Saya lo ndik butuh air putih, korok kentokan ya. Coba berembi-rembi keparah penyakit apa isim suruh ngenem? Air putih. Berembi-rembi kegeruan ruan talatan nilik bangkat, apa isin teperai? Bisa memberikan manfaat dan mendatangkan manfaat kepada semua, daripada Anda mengandalkan mewahmu saja seperti es campur. Coba es campur di bawahnya warna merah, di tengahnya coklat, di paling atas pink, isinya buah naga, anggur, apel, buah pir. Lagu mohon maaf, lamun dengan teli panas dengan es campur, mun terima anak pendek, insyaallah seren roro. No, mewahan doang, akan tetapi dia tidak bisa memberikan manfaat kepada halayak yang banyak.
Sebaiknya kita hidup jamak-jamak seperti air potek lagu luek kancet tahu. No, ya kena ke. Seriamnya Erop jamak-jamak biasa-biasa tanpa dia jauh japak diri melek bawon dunia lagu selapuk kancem tahu. Ngerti, Mam? Daripada tebal doang kencum, Mam. Tebal doang popur, Mam. Lagu keluek dengan dek deman jika apa ada. Serian tu biasa-biasa santai lagu wain agama embel lain anu kekangan kena dikuah gitar ruat teperangan tanding dia datang maka yen tak Eropah jamak-jamak lagu selapuk kancet tahu daripada mewah doang lagu keluek kancem daripada bersapaan. No. Yang ketiga ada bigu idza kana hirripan. Yang ketiga cara kita untuk bersuci atau sesuatu yang bisa dipakai untuk bersuci itu adalah adabig. Apa artinya adabig? Samak. Tahu artinya samak? Apa ni Kak Baraam nan ini? Adabig itu apa ni Kak Baraam? Menyamak kulit yang asalnya dari bangkai atau yang tidak suci akan tetapi bisa menjadi suci dengan cara disamak. Misal nani arak sampi mati ndek sempat tegorok sampi mati lagu nani kan ketunah nani okey dagingnya haram kita makan akan tetapi sekalipun sapinya itu sudah menjadi bangkai ada di antara anggota tubuhnya itu yang bisa dimanfaatkan. Apa itu? Kulitnya. Bagaimana caranya supaya bisa menjadi suci? Dengan cara disamak. Berembe cara tersamak jelukun julu. Demi muah jelukun boya angan gerisak. Sak panas-panas senumu ye kadu campur ulu oneto elek kulit sampi senu untuk menghilangkan daging-daging yang nempel dengan bulunya itu. Osok kan menukan telangan jarin kulit-kulit senu. Namu ia mempinak jari beduk suci na pendek yuk padahal dia dari sapi yang sudah berstatus sebagai bangkai walaupun kenapa karena masih ada yang bisa dimanfaatkan yaitu kulitnya dengan cara disamak. Maka cara kita bersuci yang ketiga mensucikannya itu dengan cara disamak. Apa namanya? Dan terakhir sesuatu yang bisa dipakai untuk bersuci itu adalah hajarul istinjai, batu yang dipakai untuk istinja. Wah besok kadu batu dia wah oh perlu coba-cobaan ini. Lagu hati-hati ya, bukan sembarang batu, ada syaratnya batu itu bisa dipakai untuk bersuci. Mudendek halaun batu ha begigi-gigi nu robek anu nu laun nyalaat kan. Nah, ada itu, ada syarat-syaratnya ya, ada syarat-syaratnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Mohon maaf wahai ananda semuanya, sekalipun pembahasan kita adalah toharoh, maka mohon maaf apa yang saya sampaikan tadi. Toharoh itu mensucikan sesuatu yang nyata itu sangat mudah, akan tetapi mensucikan yang tidak nyata itulah yang sulit. Yang tidak nyata itu apa namanya? Hissiyah atau ma'nawiyah? Ma'nawiyah. Mensucikan sesuatu yang sifatnya tidak nyata, yaitu al-amrad al-qalbiyah, penyakit-penyakit hati. Iya sulit ini, itu yang sulit. Coba aja cek ayo, sama juga dengan puasa ini. Puasa menahan diri dari segala yang membatalkan puasa itu sangat mudah, akan tetapi menahan diri dari segala yang membatalkan pahala puasa ini yang sulit. Benar apa tidak? Lamut sandek mangan kancing ngenem jak tahun lagu sajaga biwi tenin dia tahu ni dia tahu jaga ni be ni minta jaga ni hani sampai ni
Lamun mangan, tahu ndek mangan apa ndek? Tahu ndek ngenem apa ndek? Ya kembek puasa ku ni tahu menu. Lagu menjaga diri dari yang membatalkan pahala puasa itu yang sulit. Itu yang sulit. Ndek raos batur, ndek lekak, ndek ngompat, ndek wada dengan, itu yang sulit. Tentu apa ndek? Ya arak nu gitu. Ay ya Allah. Ay ya Allah. Maka mohon maaf wahai santriwan santriwati, kalau bisa di Ramadan ini kurangi ngobrol. Serius, kurangi ngobrol. Kenapa? Di setiap anda ngobrol, ndin tahu ndik milu dengan nilai rawa sam seno. Tentu napa ndek? Ndin tahu ndik milu dengan, padahal baru pelajaran mempada rawas. Lagu isi kandang sa kumpul. Iyo kan cek teda mobil. Ya Allah. Maka mohon maaf, kurangi ngobrol. Si kandang kembe ngobrol seno berembe-rembe tambah khusuk nani lagu. Lambat laun ndek tahu ya ndek pemilu dengan nilai rawas. Tentu napa ndek? Maka mohon maaf, kurangi ngobrol. Ya Allah, ini terutama ini. Dah kan yang meni, tenet. Aku arak bayin tan milu dengan seno. You anu no kena kau bani hatu julu ni. Ya Allah. No. Menjaga diri dari yang membatalkan puasa mudah, akan tetapi menjaga diri yang membatalkan pahala puasa itu yang sangat sulit. Tetuan serius ni aneh bareh demi kulit doang ampun maaf bareh ketika saya keluar arak doang ni mak rawa saka serius ni demi selesai doang nani liti demi selesai doang liti oleh ikan den nani meniwan tak lampak arak doang mahoni mak rawas kesolah body tuan dia. Ya, no kan? No. Maka mohon maaf sekali lagi. Menjaga diri dari yang membatalkan puasa itu sangat mudah, akan tetapi yang sulit itu adalah menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan pahala. Maka bacalah dirimu wahai perempuan-perempuan calon Khadijahnya Muhammad, begitu juga Muhammad yang berada di samping saya, baca dirimu agar mendapatkan Aisyahnya akhir zaman. Nah, wah selesai ini nih yang banat-banat ini penutup dari saya. Penutup dari saya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah Anda tidak bisa belajar dari dirimu sendiri sebelum Anda belajar kepada orang lain? Maksudnya apa? Banyak gurumu yang dekat banyak, gurumu yang jauh banyak, akan tetapi jangan lupa belajar pada guru yang paling dekat. Siapa dia? Awa kemensa. Itu adalah guru yang paling dekat. Mana tandanya kita berguru pada badan kita sendiri? Coba ini yang perlu saya sampaikan, mohon maaf. Pernah enggak Anda melihat ketika Anda menangis, apamu yang Anda tutup, wahai perempuan? Ketika Anda sebagai perempuan, ketika Anda menangis, apa amum tumbuk? Biwih apa mata amum? Dua-duanya ndek kangku kirang begelut Ramadan seni. Jarang saya melihat perempuan wapil adah
pada biasanya kebiasaan apa memsusahang sak nun ya Allah, aku ndek tahu kita dengan susah melek sumbangan terus. Nah, coba perhatikan. Pernahkah Anda menilai dirimu sendiri dan melihat dirimu sendiri ketika Anda menangis sebagai seorang perempuan? Apamu yang Anda tutup? Yang Anda tutup itu biasanya mulutmu. Apaam? Mulutmu. Terus saya sebagai seorang laki-laki, kalau saya menangis itu biasa orang laki-laki itu yang ditutup itu adalah mataku. Ini kan pembelajaran besar dalam ilmu tasawuf. Apa kata ulama? Perempuan-perempuan yang suka menangis, dan perhatikanlah bagaimana caramu ketika menangis, di mana Anda letakkan tanganmu. Biasanya perempuan kalau menangis dia meletakkan tangannya di mulutnya. Itu sebagai pembelajaran buat Anda sebagai seorang perempuan bahwa sumber dosa terbanyak yang dilakukan oleh perempuan bersumber dari todokikum. Benar apa tidak? Namun bahasa peraya biwih, lamun bahasa tuk-tukan todok. Benar kan? Biwih, bewih, todok. Lamun bahasa yang kejap biwih. No. Dengan nina lamun nangis sak biasa tombok biwihin. Ya kembek jari pelajaran juk sida sak nina adem sak pada sadar bahwa sumber dosa terbanyak yang dilakukan oleh perempuan bersumber dari mulutnya. Benar? Catat no. Ada yang sak tahun diim. Mau menangis. Ngombe epe Raden, ngombe epe. Ya nembeng kule sinangku. Dik tebeng oleh sinak nangis lagu apa memtumbuk. Sebagai pembelajaran dan nasihat kepada Anda sendiri yang memiliki mulut bahwa sumber dosa terbesar bagi seorang perempuan bersumber dari mulut. Lamun nita sama me, ya kembek gawet nangis kenyeket nangis no matet mutumbuk. Adem saya ingat-ingat. Sida sajari dengan mama kebanyakan dosa samut gawe seno yang diakibatkan oleh mata. Sekedi-kedi wah bedo yang sahala dah kak menumung kita ne batur. Apa kadu menu? Nih. Hayati ya. Hayati. Maka enggak niat sampeang nani terserah karena saya ada acara berembi-rembi santampina acara seni kedua-duaan. Inti aku yak oleh. Wah, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. La mom milu piri simpada bani. Yo serius. Kalau Anda mau ikut mohon maaf, enggak apa-apa. Dan saya akan meletakkanmu di tempat yang ternyaman, terdingin, di mana? Di mobil saya. Kursinya empuk, AC-nya lembut, kencang, sudah dimandiin, harum lagi. Angkat lamun milih milu piri simpada bani, harap piri berdoa emang. Lamun hak 1000 jam mohon maaf, aku gemas. Maka mohon maaf, sekadar ini yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan yang sangat sedikit sekali tentang toharoh ini. Lasengan lamun nak menintan 2 minggu doang dia nak bau tutup bau toharoh. Mutiang terakhir enggak ni kan.
muslisin terus uli iya wah nih no pokok mau tahun apa aran toharoh secara logat, apa kenan toharoh secara bahasa, mbe contoh toharoh secara hissiyah dan maknawiyah. Ayo wajulu aneh sebagai mukaddimah. Alhamdulillahirabbil. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah, diberikan umur panjang dan barokah, selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan Ramadan kita pada saat ini menjadi Ramadan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Ramadan-Ramadan yang selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat. Bi barakati asraril Fatihah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, penyampaian yang sangat wow. Wow begitu ya, sampai-sampai Roma Irama. Ya, jadi langsung saja kita ke kuisnya. Jadi model kuisnya yaitu pertanyaan dari Bapak Tuan Guru. Pertanyaannya dari Bapak sesuai dengan jumlah hadiah, yaitu ada 3 buah hadiah bingkis. Itu pertanyaannya dari Bapak Tuan Guru. Yang bisa menjawab pertanyaan Bapak Tuan Guru angkat tangan lalu maju ke depan. Kemudian hadiah yang bisa menjawab pertanyaannya nanti akan langsung diberikan hadiahnya oleh Tuan Guru kepada sida laun. Catat taranan sak mau ni julu lai mau aku ya kolek. Yang pertama angkat imam julu saya ini. Nah, nih haberang. Becat. Nih saberang kelambir. Ndek kah berem-berem tak meli bom kamben. Siap Pam? Oke, dan siap. Oh berarti saya harus rubah. Sebutkan contoh daripada kotoran yang nyata. Side. Nih. Ndek. Mau batal no. Nih. Iya. Maju. Ndek, ieu mesa lain tamang katimam kena dengan ajak menangkat nimen. Ni ajak lantung biwih menamat. Mana contoh bersuci dari kotoran yang nyata? Ya. Kencing, BAB, kotoran hewan lainnya. Terima kasih, Anda benar. 1. Momot juluk momot. Ya karo oleh aku. Soal kedua. Apa nama lain daripada kotoran yang tidak nyata? Ndek. Maaf. Wow. Nih, pecat. Pijot, ketik kah? Pijot. Ndem kanggo ceritaan, pokok lamum salah nani barem genti nah. Pecat, pijot. 1 2 3 Ndek kuah dait makhluk Allah semeni tandangan lampak. Tukar mate. Apa nama lain daripada kotoran yang tidak nyata? Mak. Karing sekali, mek kadu. Anawiyah. Mak. Kena anu no? Kena am. Ndem hebat masih. No, sekek 2. Karing sekek. Hanton deh. Ini 1 pertanyaannya tapi jawabannya 2.
Apa bahasa Arab penyakit hati dan sebutkan 3 contohnya. Dirimu. Pecat. Paling dulu baru. Pecat. Apa bahasa Arabnya penyakit hati dan sebutkan 3 contohnya. Sebelumnya Ustaz, yang saya dengar aja ya, kalau bahasa Arabnya itu amarah amarah qalbi. Terus kalau contohnya ada ujub, hasad, sama sombong. Ulang baru. Amr qalbi. Apa mana? Amarah. Amarah. Oke. Alhamdulillah, ternyata keliru. Coba, masa amarah? Benar, keliru. Ya, itu yang saya dengar. Iya, saya dengar. Ganti. Oke. Maaf Pak. Ini dekewa akan aku. Nanti saya marah sama orang itu nih melang. Benar. Serius? Banim kembe. Balik. Doain aja. Iya. Menu doang akan. Ayo. Meh, pecat. Kedung sapaden tat bereng. Nih. Yo, apa ya tuh nih masa harus kena bilang putih dong ke saya, kan berdosa itu. Aja. Ayo. Apa bahasa Arab penyakit hati? Mau kan baru uam sebutan sekek kena kan. Nah ni apa bahasa Arab kan cesat ni? Apa bahasa Arab penyakit hati? Mu sebutang ke telu sak baut kadu nyuciang. Bare julu aku anda. Apa bahasa Arab penyakit hati? Sebutang ke telu contoh sak baut kadu nyuciang. Yang pertama bahasa Arabnya penyakit hati yakni amradul qalbiyah. Amrad biddot amrad biddot amrad. Amrad laisa amarah. Amrad min aina ant? Hah? Peringga sela. Qarib min ismu hina fi peringga sela. Mahal siasah ya ni. Ada tempat rekreasi di sana itu. Ismu. Pokok hambimbe no ane. Qarib min kantor desa. Wa fi mawjud al madrasah hunak haqqa sahibi. Ismuhu Ustaz Iman Taqwa. Itu CS gue. Idza wasalta bil bait balligh salami ilaiha la tansi. Idza nasit mazmum anta. Wah, penyakit hati Amradul qalbiyah. Telu contoh baut kadu nyuciang. Air, debu dan batu. Mohon maaf ya, mohon maaf, dia berhasil hari ini. Dan kepada saudara-saudara dari panitia Syiar Ramadan YPH PPD NWDI Pancor, mohon maaf saya harus izin mau ada acara ya. Mohon maaf, nanti setelah ini acaranya terserah dari kalian semua ya. Mohon maaf kepada santriwan dan santriwati dan kepada para asatiz wal ustadzat atas segala kekurangan dan kekhilapan, karena mohon maaf sekali lagi karena ada acara kegiatan yang sangat jauh dan harus melalui jalan yang sangat panjang, maka mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekeliruan.
kalau ada penyampaian saya yang keliru, yang salah, mungkin menyayat hati kalian dengan ketersinggungan kalian, sekali lagi mohon maaf beribu maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.